Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari santri semua ya. Habib, apakah setiap bacaan Al-Fatihah dan Yasin yang kita baca kepada orang yang sudah meninggal itu pasti sampai pahalanya, atau adakah sesuatu yang bisa memutuskan pahala tersebut? Ibadah itu diterima apa enggak yang tahu cuma Allah. Ya, ibadah yang tahu diterima apa enggak cuma Allah. Cuma kita berhusnudzon, kita berbaik sangka diterima sama Allah. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sambil kalian yakin diijabah doa itu. Jadi kalau kita doa baca Yasin, baca Al-Fatihah, ila ruh fulan 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 fulan, teman ente nanya nih, kira-kira doa kita diijabah apa kagak ya? Ah, udah ini namanya mah kagak, percuma dong, udah nggak usah dah, bisa kagak jadi doa. Yakin, kata Nabi, disuruh yakin insya Allah diijabah, yakin. Begitu. Kalau tahu apa enggak diijabah itu cuma Allah, kita nggak tahu. Tapi kita disuruh yakin. Tapi yang namanya ayat Quran dibacain untuk mayit itu memang ngefek. Rasulullah SAW pernah satu kali jalan bersama para sahabat, tahu-tahu Nabi ngelihat dua makam. Ya, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban. Dua makam ini sedang diazab sama Allah. Dua makam ini sedang diazab sama Allah. Singkatnya, Nabi melepah pohon korma, kemudian dipotek dua sama Nabi, ditaruh di atas masing-masing kuburan. Kemudian kata Rasulullah apa? La'allahu an yukhaffafa qabla an yaibasa. Semoga saja, kata Nabi, selama dua batang pohon korma ini masih basah sebelum kering, insya Allah mudah-mudahan bisa meringankan azab dua kubur ini. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kenapa kok dahan pohon korma bisa meringankan azab kubur? Karena setiap pohon itu bertasbih kepada Allah. Tasbih yang keluar dari dahan pohon itu meringankan azab kubur. Kalau udah kering, berhenti tasbihnya. Kata Imam Nawawi, kata ulama, tasbihnya pohon aja bisa ngeringanin azab kubur, apalagi tasbihnya anak yang soleh, hamba Allah yang mukmin, yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita dulu. Ada satu orang berteman sama satu orang. Jadi temenan nih orang, dua orang. Cuma dia nggak akur sampai yang satu mati. Yang satu mati, apa dia punya bukan punya utang, nggak tahu bagaimana, walhasil disiksa nih orang. Nggak akur nih orang. Begitu temennya mati, yang kagak akur tadi tuh mati, didatengin ziarah kuburnya, bukan diziarahin, mau dikata-katain, cuma ngatainya pakai ayat Quran. Pakai ayat Quran tentang siksaan orang di neraka. Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Malaikat beri, ambil, gebugin, rantai, abisin nih orang, wahai malaikat, begitu. Tapi pakai ayat Quran. Khudhuhu faghulluh, wahai malaikat, ambil nih orang, kemudian kerangkeng dia, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima sallu, masukin ke neraka jahim, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Malamnya dia ngimpi, yang dikubur ngimpi, yang didoa, yang bukan didoain, yang dibacain Quran tadi itu mimpi. Ya Allah, makasih banyak, jazakallah khair, lu udah baca tuh ayat. Emang apa? Sebab bacaan ayat Quran lu, azab gua ringan sekarang. Padahal bacaan Quran yang serem buat nyiksa dia. Cuma karena ini ayat Quran, malah jadi ringan buat dia. Ya. Nah, itu ayat Quran begitu. Karena memang wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ayat Quran dibacain tuh ayat Allah turun, dirahmatin sama Allah. Yang denger aja dirahmatin. Nah, ini mayit ngedenger tuh ayat Quran. Kan mayit ngedenger. Padahal ayatnya biar nyiksa malaikat. Dia mah enggak niat apa-apa, cuma namanya biar kesiksa, malaikat, biar kesiksa. Saya enak banget sama dia. Enggak taunya bacaan ayat Quran itu malah ngeringanin azab dia. Paham ya?